Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Pagi harinya, Pak Stephen dan yang lainnya pergi keluar untuk memeriksa tubuh Nightmon yang diduga sudah mati. Sekarang mereka bingung tindakan apa yang harus dilakukan pada tubuh monster tersebut. Kenny menyarankan agar mereka membakarnya saja, tapi Pak Stephen tidak sependapat dengannya. Pak Stephen berniat untuk menyelidiki tubuh si Nightmon ini. Dengan begitu, mungkin mereka akan tahu bagaimana cara membunuhnya. Akan tetapi, karena Pak Stephen dan Kenny berbeda pendapat, Pak Stephen meminta Christy untuk memutuskan, dan Christy lebih menyetujui saran dari Pak Stephen. Mendengar keputusan dari Christy, Kenny tentu saja menentangnya. Bisa saja monster itu belum benar-benar mati dan membahayakan semua orang. Tetapi Christy berpikir kalau mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bisa saja tidak ada kesempatan lainnya lagi seperti sekarang. Setelah itu Pak Stephen meminta Alice untuk kembali ke rumah koloni. Alasannya agar tidak ada banyak orang yang datang untuk menjenguknya. Pak Stephen berniat untuk menyembunyikan tubuh si Nightmon, karena Pak Stephen tidak ingin ada orang yang mengetahuinya untuk sementara waktu. Singkat cerita, Pak Stephen dan yang lainnya sudah membawa masuk tubuh monster itu ke dalam klinik. Christy berniat untuk membedah dan melihat organ bagian dalamnya. Meski Kenny masih di sana, sejujurnya dia belum setuju dan menentang keputusan tersebut. Kenny lalu mengajukan pertanyaan pada Pak Stephen. Kemarin malam Pak Stephen sudah memindahkan cacing yang ada di tubuhnya ke tubuh Nightmon hingga monster itu mati. Lalu bagaimana dengan cacingnya? Apakah cacingnya juga ikut mati? Belum sempat Pak Stephen menjawabnya, Mary tiba-tiba keluar dari ruangan itu dan muntah. Christy yang khawatir segera menghampiri dan melihat kondisinya. Pak Stephen dan Kenny juga datang menyusul. Christy mencoba menjelaskan kalau Mary baik-baik saja, namun kondisinya sedang drop. Christy lalu mengajak Mary untuk beristirahat di kamar. Sementara itu Donna baru saja kembali ke rumah koloni. Saat pulang, dia baru mengetahui tentang kejadian Alice yang tak sengaja tertusuk. Donna terlihat sedang berbicara dengan Dale, si pria botak. Pria botak itu meminta maaf dan mengaku menyesal, tapi dia tidak ingin dimasukkan ke dalam kotak. Tindakannya memang berakibat fatal, tapi ucapannya tentang penumpang bus juga tidak salah, karena kedatangan mereka membuat persediaan di rumah koloni semakin menipis. Pria botak itu meminta Donna segera mengambil keputusan untuk menangani masalah tersebut. Sementara itu, Ethan yang saat itu tengah membantu Ibu Liu membuat kue, meminta izin pada ayahnya untuk pergi menemui Victor. Jim tentu saja melarangnya, tapi Julie malah menawarkan dirinya untuk mengantar Ethan. Tidak hanya Julie, tapi juga mengizinkan Ethan untuk pergi. Hal itu membuat Jim merasa tersinggung. Dia lalu mengajak Tabi untuk berbicara sebentar di luar. Jim lalu mengungkapkan ketidaksukaannya ketika Tabi menentang keputusannya. Karena seharusnya sebagai orang tua, mereka harus bekerja sama sebagai tim untuk menjaga dan membesarkan anak-anak mereka. Tapi yang terjadi barusan, Tabi justru menentang ucapannya di depan anak-anak. Tabi beralasan kalau Victor bukan orang berbahaya. Pria itu bahkan pernah membantu dan menyelamatkan dirinya. Victor juga menolong Julie saat terjadi insiden di rumah koloni. Sedangkan kemarin Jim bahkan membiarkan Ethan untuk menemui orang yang pernah mencoba membunuh anak mereka itu. Akan tetapi Jim tidak menyukai Victor karena menurutnya pria itu memiliki kepribadian aneh dan memiliki gangguan emosional. Selain itu, dia bahkan menyembunyikan pistol di kotak pensil warnanya. Mungkin saja Victor melakukan itu agar mereka melonggarkan kewaspadaannya dan percaya kalau dia adalah orang baik. Jim kembali membahas soal suara yang didengarnya di radio. "Aku masih curiga bahwa ada orang-orang yang mengawasi kita," ungkap Jim. Jim juga menganggap kalau yang Tabi lihat di gua hanyalah halusinasinya saja. Mendengar perkataan itu, Tabi merasa sedikit tidak terima. Menurutnya, Jim selalu berusaha membuat semua yang terjadi di kota tersebut terdengar rasional dan masuk akal. Tabi yang tidak ingin terus berdebat memutuskan untuk kembali masuk ke rumah. Sesaat setelah Tabi pergi, Jim melihat kalau ada sebuah drone yang terbang ke arahnya. Ternyata drone tersebut milik si Randall. Di sisi lain, Ethan segera menghampiri Victor yang terlihat sedang mengukur jarak pepohonan. Melihat kedatangan Ethan, Victor merasa sedikit terganggu dan memintanya untuk pergi. Mendapat respon yang seperti itu, Ethan bertanya
mengapa Victor masih marah padanya. Tapi Victor menjawab kalau dirinya tidak marah. Dia justru mau melindungi Ethan. Victor berpikir mungkin saja akan terjadi sesuatu hal yang buruk pada Ethan jika dia tetap berada dekat dengannya. Karena hal itu pernah terjadi pada teman-temannya dulu. Meski Victor berkata begitu, Ethan tetap merasa kecewa. Karena untuk apa berteman kalau mereka harus saling menjauh satu sama lain. Ketika Ethan baru saja hendak pergi, Victor sepertinya berubah pikiran. Ia pun membiarkan Ethan untuk membantunya mengukur jarak pohon-pohon di sekitaran rumah koloni tersebut. Mendengar tawaran itu, Ethan seketika tersenyum senang dan bersedia membantunya. Ketika keduanya masih sibuk mengukur jarak pepohonan, Victor sedikit membahas soal pohon-pohon yang daunnya tampak berguguran. Mendengar itu, Ethan berpendapat kalau itu adalah hal yang wajar. Memang benar, tapi di tempat ini tidak, ujar Victor. Dia merasa khawatir karena jika ada sesuatu hal yang berubah di kota ini, maka itu artinya akan ada sesuatu hal buruk yang terjadi. Oh, jadi di tempat ini sebelumnya selama Victor tinggal, sama sekali tidak ada pergantian musim yang terjadi. Julie yang ikut ke rumah koloni untuk mengantar Ethan bertemu dengan Elgin di teras rumah. Elgin yang melihat Julie langsung memanggilnya dan menyapanya. Sebelumnya mereka pernah berbicara dan Elgin masih ingat soal tawaran Julie tentang Julie yang bersedia menjadi teman ceritanya. Dan sepertinya sekarang Elgin membutuhkan hal tersebut. Mendengar itu, Julie dengan senang hati bersedia melakukannya. Sesaat setelah melihat drone tadi, Jim lalu masuk ke bus untuk menemui Randall. Jim kemudian mengucapkan terima kasih yang belum sempat dikatakan karena Randall sudah membantunya ketika rumahnya roboh waktu itu. Mereka berdua lalu sedikit berbasa-basi dan Randall bercerita saat dia naik bus, dia akan pergi menemui keponakannya dan drone itu adalah hadiah yang akan Randall berikan untuknya. Jim lalu mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Dia menceritakan tentang suara yang didengarnya di radio dan meminta bantuan dari Randall dengan drone-nya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke mobil RP milik Jim. Jim ke sana untuk mengambil antena dan juga radio. Jim berencana untuk memasangkan antena pada drone milik Randall. Randall kemudian akan menerbangkan drone-nya setinggi mungkin. Dengan begitu mereka akan mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Randall setuju untuk membantu Jim karena menurutnya Jim adalah satu-satunya orang yang berpikiran logis. Kalau menurut cerita dan pendapat dari Jim tentang adanya orang di luar yang menjadikan mereka sebagai bahan eksperimen, Randall curiga salah satu orang yang tinggal di kota mungkin saja ikut terlibat, berbaur dengan mereka. Karena dengan begitu, orang itu tetap bisa menjaga dan mengontrol alurnya seperti yang dia inginkan. Masuk akal juga teori dari Randall. Sementara itu, Fatima pergi menemui Donna karena ingin memberitahu sesuatu. Saat itu Donna sedang di rumah kaca dan sedikit mengeluh karena tanaman yang ditanam banyak yang mati. Fatima lalu berterus terang kalau dirinya sedang hamil. Mendengar itu Donna tampak senang dan segera memeluk Fatima. Berbeda dengan reaksi Donna yang bahagia, Fatima justru merasakan kebingungan dan cemas. Dia belum memberitahu Alice tentang hal ini dan dia juga meminta Christy untuk merahasiakannya. Fatima berterus terang kalau sebenarnya ia mandul. Secara medis Fatima tidak mungkin bisa hamil dan memiliki anak. Tapi sekarang Fatima merasa kalau kota ini seakan sedang mengolok-oloknya. Mendengar perkataan Fatima, Donna langsung tertawa. Menurutnya itu sangat lucu, sebab mereka berdua sudah tahu dan melihat sendiri semua hal yang tidak masuk akal bisa terjadi di sini. Mungkin yang mereka tahu, hal yang mustahil yang terjadi di kota ini kebanyakan adalah hal yang buruk dan mengerikan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau keajaiban mungkin juga bisa terjadi. Wah, kalau begitu teori Ethan tentang tempat ini benar ya guys. Kembali pada Pak Steven. Setelah melakukan beberapa persiapan dan menyiapkan alat-alatnya, Christy akan memulai pembedahan yang tadi sempat tertunda. Namun baru saja Christy hendak membelah kulit si Nightmon, tiba-tiba saja si Nightmon bergerak hingga membuat ketiganya kaget. Kenny yang merasa ketakutan meminta mereka untuk berhenti. Tapi Christy mencoba menjelaskan kalau sepertinya tadi pisaunya mengenai saraf si Nightmon hingga membuat tubuh mati itu bergerak seakan bereaksi. Meski sudah mendengar penjelasan dari Christy, Kenny tetap tidak setuju dan keluar dari ruangan itu. Pak Stephen yang melihatnya pergi berniat untuk mengejarnya. Tapi Christy segera menahan Pak Stephen sembari berkata kalau ia yang akan mengurus Kenny.
Christy lalu pergi menyusul Kenny sembari memanggilnya beberapa kali. Tapi Kenny tidak mendengarkan sampai Christy berteriak dan marah padanya. Di situ mereka mulai berdebat. Kenny masih tidak setuju dengan apa yang hendak mereka lakukan. Sejujurnya, Kenny tidak takut dengan monster itu. Kenny justru takut pada makhluk cacing yang membunuhnya. Bagi Kenny, Nightmon adalah makhluk paling mengerikan yang ia ketahui. Dan jika makhluk tersebut mati karena cacing yang dibawa Pak Stephen, bukankah cacing itu bahkan lebih berbahaya? Kenny hanya tidak mau sesuatu hal yang buruk terjadi pada Christy. Berbeda dengan Kenny, Christy justru siap menghadapi semua resikonya. Meski cacing itu berbahaya, tapi Christy yakin mereka bisa saja menggunakannya sebagai senjata untuk melawan balik para Nightmon. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mencari tahu jawaban dari hal tersebut. Christy tidak mungkin melewatkannya. Akan tetapi, walaupun penjelasan Christy terdengar cukup masuk akal, Kenny tetap tidak setuju dan keras kepala. Christy yang kesal dengan sikap Kenny memutuskan untuk kembali masuk karena ia akan tetap melakukannya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Kenny memutuskan untuk kembali dan membantu Christy. Christy tampak tersenyum dan senang karena Kenny sudah berubah pikiran. Christy lalu melanjutkan pembedahannya. Dia baru selesai memotong semua tulang rusuk pada tubuh si Nightmon. Kini mereka hanya tinggal melepas dan melihat isi di dalamnya. Namun setelah dibuka, Christy nampak kecewa karena ternyata organ dalam si monster sama seperti manusia pada umumnya, meski keadaannya sudah mengering. Christy merasa apa yang dilakukannya hanya sia-sia saja. Tidak ada darah atau apapun yang dapat ia teliti, sehingga Christy pun merasa frustasi. Christy yang kesal memukul-mukul isi perut si monster hingga empedunya pecah. Pak Stephen dan juga Kenny mencoba menenangkan Christy. Untungnya Christy bisa kembali tenang setelah menyadari kalau pada empedu si monster masih terdapat cairan. Dan dengan begitu Christy bisa menelitinya dengan menggunakan cairan tersebut. Sementara itu, Tabi pergi menemui Jed di bar. Melihat kedatangan Tabi, Jed sedikit pamer kalau ia sepertinya sudah menemukan cara bagaimana membuat alkohol yang rasanya lebih enak dari Tom. Tabi ikut senang mendengarnya, tapi kedatangannya bukan untuk itu. Tabi merasa penasaran dan ingin bertanya, mengapa Jed tidak terkejut saat menemukannya berteriak ketakutan di hutan waktu itu. Bukankah seharusnya Jed akan bereaksi bingung dan bertanya-tanya mengapa Tabi seperti itu? Mendapat pertanyaan tersebut, Jed menjawab dengan jujur kalau ia juga mengalaminya. Meski yang dilihat oleh Jed tentu saja berbeda dengan Tabi. Singkat cerita, Jed pun menceritakan semuanya, dimulai dari tentara yang mengejarnya, simbol yang dilihatnya, dan juga tentang Christopher. Saat Tabi melihat simbol di buku jurnal Christopher, ia merasa sedikit familiar dengan simbol tersebut. Ia pun ingat pernah melihat simbol itu di dinding gua, tempat ia terjebak bersama dengan Victor. Kembali pada Julie, kini mereka berdua berpindah ke tempat lebih tenang agar bisa berbicara secara serius. Elgin mulai menceritakan tentang kejadian tadi malam ketika Pak Stephen berhasil membunuh seekor makhluk Nightmon. Sebelum Elgin bercerita lebih lanjut, ia meminta Julie untuk tidak menceritakan hal itu pada siapapun karena ia takut Pak Stephen mungkin akan marah kepadanya. Mendengar itu, Julie mengangguk dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Elgin kemudian membahas soal mimpi yang dialaminya sebelum bus yang dia naiki tiba di kota ini. Ketika Elgin melihat tubuh si Nightmon keesokan paginya, Elgin seakan sadar kalau ada sesuatu hal yang penting yang ia lupakan tentang mimpinya. Elgin masih bertanya-tanya dan berusaha untuk mengingatnya kembali, tapi tidak berhasil. Setelah mendengar cerita dari Elgin, Julie mencoba untuk memberinya saran. Ia mengerti tentang kekhawatiran Elgin dan memberinya tips yang mungkin bisa membuat Elgin merasa tenang. Julie bercerita saat ia takut ia akan mengisi bak mandi lalu berendam di dalamnya sampai airnya sebatas telinga. Julie merasa dengan melakukan itu, ia seakan-akan sedang di pantai dan merasakan ketenangan. Singkat cerita, Elgin pun pulang dan berniat berendam di bak kamar mandi sesuai dengan saran dari Julie. Setelah mengisi baknya dengan air, Elgin lalu berendam sembari memejamkan matanya. Tapi tiba-tiba
bersambung berlanjut ke episode 18. Episode kali ini diawali dengan Kenny yang bermimpi buruk. Dalam mimpinya, telepon rumah Kenny tiba-tiba berdering. Dan hal itu adalah sesuatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bu Liu meminta Kenny untuk mengangkatnya dan Kenny melakukannya meski merasa ragu. Dalam telepon Kenny mendengar suara pria misterius yang mengatakan, "Mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri. Tak ada satupun yang gratis di sini. Saat mereka datang untuk 3, kecuali jika kamu menghentikan melodinya." Saat ditanya, pria itu terus mengatakan hal tersebut berulang kali yang membuat Kenny bingung. Kenny yang merasa hal itu sia-sia saja memutuskan untuk menutup teleponnya. Tiba-tiba sup yang tengah Bu Liu masak berubah menjadi penuh serangga dan salah satu serangga itu menggigit tangan Kenny. Kenny yang kaget berusaha menyingkirkan serangga tonggeret tersebut. Lalu kemudian Kenny sempat melihat sebuah kotak musik sebelum Bu Liu membangunkannya. Kenny segera terbangun dan melihat wajah ibunya yang khawatir. Kenny segera menenangkannya dengan berkata kalau ia hanya bermimpi buruk. Tapi anehnya, bekas gigitan serangga tadi ada di tangannya. Sementara itu, Tabi membawa Jed ke mulut gua tempat sebelumnya ia terjebak bersama dengan Victor. Di situ Tabi menjelaskan bahwa tempat itu adalah sarang para Nightmon dan ia melihat simbol-simbol misterius ada di dinding gua tersebut. Kalau begitu artinya Victor juga melihatnya. Mengapa Victor tidak memberitahu Jed kemarin? Di tempat lain Victor terlihat pergi mengunjungi rumah Kenny untuk bertemu dengan Ethan. Kedatangannya ke sana adalah untuk memberikan jaket masa kecilnya kepada Ethan. Ethan tampak senang dan menerima jaket tersebut. Sebagai gantinya Ethan memberikan gambarnya untuk Victor. Awalnya Victor menolak karena punya alasan tersendiri. Tapi Victor terpaksa menerimanya sebab Ethan tidak mau menerima jaket itu kalau Victor tidak mau menerima gambar darinya. Setelah itu Ethan berkata kalau ia dan Julie akan pergi ke kantin untuk membantu Bu Liu. Anak itu bertanya apakah Victor mau ikut dan Victor menyetujuinya. Singkat cerita mereka bertiga sudah berada di kantin dan tengah membantu Bu Liu. Tanpa sengaja Ethan menemukan sebuah mainan berada di dalam kantong jaket pemberian Victor. Mengetahui hal itu, Ethan segera bertanya dan menunjukkan mainan tersebut pada Victor. Victor yang melihatnya tampak terkejut dan langsung teringat kalau mainan tersebut adalah pemberian dari ibunya. Tiba-tiba saja, Jed datang bersama Tabi dan langsung marah-marah pada Victor. Jed kesal padanya karena Victor tidak memberitahu tentang simbol yang ada pada dinding gua. Seharusnya Victor memberitahukan semua yang dia tahu karena itu perjanjiannya. Kalian ingat kan saat Jed menerima tawaran Victor dengan memainkan biolanya? Melihat Jed yang marah-marah sambil mendesaknya, Victor memilih menghindar dengan pergi dari situ. Tapi Jed tidak membiarkannya begitu saja dan terus mengikuti Victor sampai keluar kantin. Jed yang menyadari kalau Victor tidak berniat untuk membuka mulut, berusaha membujuk dan memberikan pengertian. Kalau apapun yang Victor sembunyikan, bisa saja menjadi petunjuk agar mereka bisa pulang. "Tapi rumahku di sini," ujar Victor yang membuat Jed kehabisan kata-kata. Di sisi lain, Jim dan Randall baru saja akan menguji coba drone yang sudah diikat dengan kabel antena. Tapi sayangnya, percobaan mereka gagal karena drone tersebut tidak mampu terbang lebih tinggi. Penyebabnya mungkin kabel antenanya cukup berat untuk diangkat oleh drone sekecil itu. Keduanya tampak kecewa, namun Jim sama sekali tidak putus asa. Di situ Randall menanyakan beberapa hal tentang pendapat Jim soal eksperimen dan sebagainya. Dia bertanya, apa tujuan orang-orang misterius melakukan eksperimen terhadap mereka? Kawan-kawan, jangan dulu menyimpulkan kalau teori Jim dan Randall itu benar. Bisa saja mereka salah. Dan sebenarnya tidak ada orang-orang yang melakukan eksperimen kepada mereka. Tapi bisa juga mereka benar. Jadi biar tidak pusing, mari kita panggil orang-orang misterius tak dikenal ini dengan sebutan MISPEL, Mysterious People. Di situ Randall bertanya, bukankah seharusnya mereka mulai mencari orang di antara mereka yang bekerja sama dengan MISPEL? Randall berpikir kalau mereka berhasil menangkap salah satu dari MISPEL, bukankah mereka bisa mendapatkan petunjuk, bahkan jalan keluar untuk pulang. Lalu Randall juga curiga kalau orang-orang yang sudah mati di kota itu bisa saja hanya akting.
Mereka berdua belum pernah benar-benar melihat saat orang-orang dibunuh oleh Nightmon. Bisa saja para Mistfall menggantinya dengan mayat palsu. Terbukti saat Brick dan Tom mati, Jim juga tidak melihatnya secara langsung. Brick mati karena tertimbun reruntuhan, sementara Tom diseret keluar oleh Nightmon sebelum mereka menemukan mayatnya esok hari. Semua bukti-bukti itu sudah cukup mendukung analisis dari Randall. Tapi Jim tampaknya belum bisa percaya sepenuhnya. Di sisi lain, Pak Stephen tampak pergi ke rumah koloni untuk menemui Donna. Sekalian dia ke sana untuk menjenguk putranya. Namun secara mengejutkan, Alice sudah pulih dengan cepat. Alice berkata tak hanya ayahnya, Christy yang memeriksa juga lebih terkejut lagi. Tapi ia senang karena bisa sembuh lebih cepat. Di situ Alice hendak memberitahukan soal kehamilan Fatima istrinya. Namun belum sempat Alice mengatakannya, Donna muncul dan memanggil Pak Stephen. Pak Stephen lalu memberitahu Donna tentang maksud kedatangannya. Pak Stephen meminta Donna untuk memberikan Sarah pekerjaan. Pekerjaan apapun asal Sarah bisa merasa berguna. Sebelumnya Sarah sempat pergi ke kantor Pak Stephen untuk meminta jimat Abraga karena gadis itu berencana untuk kembali ke hutan dan dengan begitu Sarah berpikir dia bisa membantu. Tapi tentu saja Pak Stephen tidak mengizinkannya. Mendengar permintaan dari Pak Stephen, Donna sedikit kesal karena itu malah menambah beban pikirannya saja. Donna sudah pusing dengan semua masalah yang terjadi di rumah koloni. Saat ini si botak Dale yang menusuk Alice masih dikurung di dalam kamar. Lalu semalam Elgin hampir saja mati tenggelam di bak mandi. Masih ingat kan akhir episode 17? Mendengar kejadian itu, Pak Stephen lalu pergi menemui Elgin. Di situ Elgin menceritakan pada Pak Stephen kejadian sebenarnya. Tentang ia yang bermimpi buruk dan ada sesosok makhluk mengerikan yang mendorongnya di bak mandi. Pak Stephen cukup khawatir dan berharap kalau hal tersebut tidak terjadi lagi. Setelah itu Pak Stephen bertanya apakah Elgin memberitahu seseorang soal tubuh monster yang sekarang masih berada di klinik. Elgin menjawab tidak, meski kita tahu bahwa Elgin berbohong karena ia sudah memberitahu Julie. Pak Stephen kemudian menunjukkan botol berisi cairan empedu milik si monster. Ia masih belum tahu apakah itu bisa berguna atau tidak. Pak Stephen berpikir mereka mungkin bisa membunuh para Nightmon dengan cairan tersebut, tapi Pak Stephen belum tahu caranya. Mendengar itu, Elgin menyarankan bagaimana kalau Pak Stephen melumuri pelurunya dengan cairan tersebut. Mungkin saja itu akan berhasil. Pak Stephen termenung sesaat karena sepertinya itu adalah ide yang bagus. Di tempat lain, Jim dan Randall pergi ke gereja untuk menemui Sarah. Melihat kedatangan mereka, Sarah tampak terkejut dan sedikit takut. Tapi Jim menjelaskan kalau kedatangan mereka berdua hanya untuk menanyakan beberapa hal saja. Jim lalu mulai bertanya beberapa hal, seperti di mana Sarah tinggal dan kemana tujuannya saat itu. Randall yang juga berada di sana merasa tidak sabar karena Jim malah bertele-tele. Ia pun langsung menanyakan intinya, apakah Nathan masih hidup atau tidak. Mendengar pertanyaan seperti itu, Sarah tentu saja terkejut. Tapi tiba-tiba Donna muncul di saat yang tidak tepat. Donna datang ke sana dengan membawa sekeranjang baju. Menuruti permintaan Pak Stephen sebelumnya, Donna berniat memberi Sarah pekerjaan untuk menjahit baju-baju tersebut. Tapi kedatangan Donna ke sana malah menimbulkan kecurigaan dari Randall. Sebab Randall berpikir Donna ke sana untuk menghalanginya mencari tahu informasi dari Sarah. Jim yang sadar kalau Randall sudah di luar kendali, mencoba menghentikannya dan mengajaknya untuk pergi dari situ. Jim segera menegur Randall yang malah mencurigai semua orang. Mereka mungkin punya pemikiran dan tujuan yang sama, tapi bukan begitu caranya. Kalau mereka memang benar-benar ingin mencari tahu, Jim berpendapat bagaimana kalau mereka pergi untuk mengawasi para Nightmon malam ini. Tentu saja tidak ada yang boleh mengetahui kepergian mereka. Sebelum menjelang malam, Jim berencana pergi ke RP dan mengajak Randall untuk bermalam di sana. Mendengar rencana tersebut, sepertinya Randall setuju dan akan ikut. Sementara itu, Tabi yang khawatir dengan keadaan Victor setelah dimarahi Jade tadi, pergi menemuinya di rumah koloni. Di sana Tabi sedikit berbasa-basi sebelum menanyakan alasan Victor yang tidak memberitahukan Jade soal simbol-simbol misterius. Victor lalu mengungkapkan alasannya. Menurutnya orang-orang seharusnya tidak mencari tahu, karena kalau mereka melakukannya, mereka tidak akan kembali. Tabi tidak mengerti apa maksudnya dan meminta Victor untuk menjelaskannya lebih rinci. Tapi Victor sendiri sebenarnya tidak mengingatnya.
Tabi mencoba membujuk Victor untuk mengingatnya kembali, tapi tidak berhasil. Victor kemudian ingat kalau ia selalu menggambarkan semua kejadian yang dialaminya, agar ia tidak melupakan hal itu. Namun Victor menyimpan sebagian besar gambar-gambar tersebut di suatu tempat, karena ia tidak mau melihat gambar itu lagi, apalagi sampai mengingatnya. Mendengar itu, Tabi bertanya apakah Victor bersedia menunjukkan di mana gambar-gambar itu disimpan. Victor tampak mengangguk dan menyetujuinya. Di sisi lain, sebelum menjalankan rencananya, Jim pergi menemui Julie yang masih membantu Bu Liu di kantin. Di situ Jim menjelaskan tentang rencananya, sekalian berpamitan pada Julie agar putrinya itu tidak khawatir. Jim juga meminta Julie untuk memberitahu Tabi nanti kalau ia tidak akan berada di rumah malam ini. Setelah berpamitan dan memeluk Julie, Jim keluar dari kantin dan berpapasan dengan Donna. Donna memintanya berbicara sebentar untuk mengungkapkan kalau tindakan Jim tadi adalah hal yang bodoh. Bagaimana bisa Jim bertanya tentang Nathan yang masih hidup atau tidak pada adiknya sendiri, sekaligus orang yang membunuhnya? Di situ Jim tidak menyangkalnya dan mengakui kebodohannya. Donna lalu memperingati Jim untuk tidak mengatakan soal suara di radio kepada Randall, karena itu hanya akan menimbulkan masalah. Mengingat Randall adalah pembuat onar dan Donna sampai mengusirnya dari rumah koloni. Jim mengiyakan perkataan Donna meski dia berbohong. Kita tahu kalau Jim sudah menceritakan semuanya pada Randall. Tanpa mereka berdua sadari, Randall memperhatikan mereka sambil duduk santai di atap busnya. Sementara itu, Pak Stephen pergi menemui Kenny untuk membicarakan soal ide dari Elgin. Setelah Kenny membukakan pintu, Pak Stephen melihat tangan Kenny yang terluka dan langsung menanyakannya. Tapi Kenny enggan menceritakannya dan berkata kalau ia baik-baik saja. Pak Stephen kemudian menjelaskan rencananya Elgin tentang melumuri peluru mereka dengan cairan empedu dari si Nightmoon. Setelah itu mereka akan menembakkannya pada Nightmoon yang lain dan melihat bagaimana reaksinya nanti. Mendengar rencana tersebut, sepertinya tidak ada salahnya untuk mencoba. Tapi sebelum itu, sepertinya mereka butuh lebih banyak cairan empedu. Karena alasan tadi, Pak Stephen dan Kenny lalu pergi ke klinik. Di sana mereka melihat Christy yang sedang merawat Mary yang sedang sakit. Sebenarnya sakitnya Mary bukan karena penyakit, melainkan karena ketergantungan pada narkoboy. Dan kondisinya saat ini bisa dibilang karena sakau. Melihat kedatangan Pak Stephen, Christy langsung memberitahu kalau ada suara yang aneh terdengar dari ruangan tempat mayat si Nightmoon disimpan. Mendengar itu, Pak Stephen dan juga Kenny langsung pergi untuk memeriksanya. Meski keduanya terlihat takut, Pak Stephen mencoba memberanikan diri untuk membuka kain yang menutupi mayat si Nightmoon. Ternyata tubuh monster itu sudah dikerumuni oleh serangga. Kalau di kampung Bang Sam ini serangga namanya tonggeret, guys. Hal barusan membuat semua orang di situ kebingungan sekaligus takut. Kenny lalu menceritakan soal mimpinya dan tentang luka gigitan tonggeret setelah ia bangun. Mendengar itu, Christy juga mengungkapkan soal Elgin yang hampir mati tenggelam karena mimpinya. Apakah jangan-jangan sekarang mereka bisa mati hanya karena bermimpi? Di tengah-tengah kebingungan tersebut, Donna muncul dan segera sadar setelah melihat wajah kacau dari mereka berempat. Donna segera bertanya apa yang terjadi. Setelah mengetahui semuanya, Donna kesal dan memarahi Pak Stephen yang baru memberitahunya sekarang. Tapi Pak Stephen mencoba membela diri kalau ia punya alasan untuk itu. Meskipun Pak Stephen sadar akan kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Pak Stephen lalu menunjukkan pada Donna tentang tubuh si Nightmoon yang masih disembunyikan di klinik. Namun anehnya saat Pak Stephen kembali ke sana, tonggeret itu sudah menghilang tanpa jejak. Donna yang tidak ingin sesuatu hal buruk terjadi karena keberadaan mayat itu, menyarankan agar mereka segera membakarnya sekarang. Pak Stephen sepertinya setuju dan akan melakukannya. Sesaat kemudian mereka membawa keluar mayat itu dan akan membakarnya di tempat yang agak jauh. Itu dilakukan agar asapnya tidak terlihat oleh siapapun dan menghindari timbulnya rasa penasaran dari orang-orang. Selain itu, tadi mereka sudah membahas tentang mimpi yang mungkin saja bisa membahayakan mereka. Mereka memang belum mengetahuinya pasti, tapi sebaiknya mereka berhati-hati untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Pak Stephen kemudian meminta Donna dan yang lainnya untuk memberitahu semua orang bahwa mulai malam ini mereka akan tidur secara bergiliran, sementara yang lainnya berjaga.
Dengan begitu, mereka yang berjaga dapat mengawasi orang-orang yang tidur untuk segera membangunkannya saat terjadi sesuatu yang buruk. Semua orang di sana tampaknya setuju dengan Pak Stephen. Pak Stephen lalu menyuruh Mary dan Christy untuk bermalam di rumah koloni, sementara ia akan bermalam di kantor sheriff menemani Sarah. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Randall sudah mengawasi mereka sejak tadi, dan dia tampak bersembunyi di balik sebuah pohon. Di sisi lain, Victor membawa Tabby ke tempat di mana mobil milik ibunya berada. Ternyata Victor menyimpan semua gambar-gambar itu di dalam bagasi mobil ibunya. Setelah dibuka dan melihat gambar-gambar tersebut, Victor terlihat menangis dan juga terpukul. Sebab ternyata ia sudah melupakan sesuatu hal yang penting, yaitu ia memiliki seorang adik perempuan bernama Eloise. Dan mainan yang tadi Ethan temukan bukanlah miliknya, melainkan milik Eloise. Beberapa saat kemudian, keadaan Victor kini sudah kembali tenang. Dia bercerita kalau saat itu sebelum semua orang mati, ibunya menyuruhnya dan Eloise untuk bersembunyi di bunker. Tapi Eloise yang ketakutan malah pergi keluar untuk menyusul ibunya dan tidak pernah kembali lagi. Victor merasa sangat menyesal. Seharusnya saat itu dia melindungi dan menjaga saudarinya, tapi dia sama sekali tidak berani keluar sampai keesokan paginya. Mendengar cerita dari Victor, Tabby merasa prihatin dan mencoba menenangkannya. Ia berkata kalau saat itu Victor hanyalah seorang anak kecil. Setelah itu Tabby baru sadar kalau di antara gambar-gambar tersebut terdapat sebuah gambar menara seperti mercusuar. Tabby segera bertanya apa itu. Victor pun menjawab kalau malam itu ibunya pergi ke menara tersebut untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak di sana. Entah anak-anak mana yang dimaksud oleh Victor. Tapi kayaknya mercusuarnya yang dilihat oleh Pak Stephen dan Sarah. Di sisi lain, Pak Stephen dan Kenny tampak sedang membakar mayat si monster. Saat tubuh mayat itu mulai dilahap oleh api, keduanya sedikit berbincang. Pak Stephen berharap setelah mayatnya dibakar, itu akan menghentikan kegilaan tentang serangga tongeret ataupun mimpi buruk yang dialami orang-orang. Sayangnya, harapan Pak Stephen tidak terwujud. Setelah ia baru saja kembali ke kota bersama Kenny, seorang pria bernama Reggie berteriak meminta tolong dengan baju yang berlumuran darah. Ada apa dengan Reggie? Sementara itu, Jim yang sudah janjian dengan Randall tidak melihat keberadaan pria botak itu di sekitar mobil RP-nya. Ia lalu pergi mencarinya di sekitar tempat itu dan malah menemukan Donna yang sudah terikat di pohon oleh si Randall. From bersambung berlanjut ke episode 19. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya buat kalian. Sampai jumpa lagi di From episode 19. Saya Sam Sulkoar. Bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.